Terus kondisinya ya gini nih apa adanya. Harganya 30 jutaan ya, seperti ini yang kira-kira yang bisa kita dapetin. Wuling Convero 40 jutaan nih biasanya dicari orang nih, lagi naik daun ya. 5 juta rupiah nih harga yang cukup worth it nih kalau gue bilang. Kita langsung coba screening aja seperti apa VRZ-nya dari eksteriornya ya. Ulangan platnya ini bekas repair semua tuh. Nih di repair agak keriting terus dicat ulang lagi. Jadi belakang nih bekas kena nih guys. Ini juga bekas kena ya, makanya di bagian sisi sebelah kiri nih tadi bekas dicat nih karena kayaknya hajar bagian sebelah kanan mobil ini. Belum ada karat-karat yang berlebih, jadi ini masih terbebas dari kondisi bekas banjir guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotif ya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di balai lelang dan kita akan coba screening unit-unit apa aja nih yang akan dilelang pada event lelang berikutnya di balai lelang ini. Jangan lupa nih follow Instagram dan TikTok ya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21. Oke, ada unit-unit apa aja, kita langsung coba screening. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan informatif nih buat teman-teman semua. Oke guys, ada mobil 30 juta nih di depan kita nih. Nah ini kita langsung coba screening aja. Ada mobil Soluna nih tahun 2000 ya. Odometernya udah di 198 ribuan. Sayang nota pajaknya nggak ketahuan di sini. Ini masuknya 1500 cc, katanya eksteriornya C, interiornya mesin C, di open di 30 juta rupiah. Seperti apa sih kondisinya? Warna coklat seperti ini. Kita langsung coba screening aja. Full bodinya nih sudah dicat ulang jadi two tone color, atasnya warna hitam, bawahnya ini warna coklat metalik. Stop lamp sih masih terkategori cukup ya untuk mobil tahun 2000-an. Velg ini velgnya seperti ini nih, yang pasti sudah gantian ya. Dopnya sudah nggak ada. Kondisi ban kurang lebih sekitar 40%-an. Coba kita lihat dulu di ruang mesinnya seperti apa. Yang pasti sudah full cat. Oke, yang pasti sih bodinya sudah full cat ya. Nih kita coba cek ruang mesinnya ya, wajar tahun 2000-an. Sudah seperti ini ya kondisinya. Support shocknya sudah harus diganti. Untuk di bagian, nah ini di bagian afronnya tuh sudah ada beberapa yang keriting gitu ya. Ini juga sudah ada beberapa yang sudah ditambal-tambal nih. Full headnya ya apa adanya seperti ini tahun 2000 ya, bekas bongkaran sudah terlihat ya di sini ya. Ini mesinnya 16 valve EFI 1500 cc ya, tahun 2000 sih. Kalau memang misalnya emang teman-teman lagi nyari mobil, nah ini nih, ini udah bekas dicat juga, tulangannya nggak nempel nih. Ini harusnya kan ada lasan di sini nih, jadi tulangan ininya nempel, cuman ini sudah kebongkar karena ini memang sudah di repair juga ya, sudah pernah dibongkar juga untuk mungkin dicat atau buka head. Oke, lanjut di sisi bagian sebelah kanannya ya, ini seperti ini ada mika yang pecah di bagian lampunya, retak-retak seperti ini ya, retak-retak rambut. Terus di bagian fendernya ya ini nih, ini dempulannya udah agak tebel, catnya jadi two tone color seperti ini. Nat-natnya sih ya apa adanya kayak gini ya. Ya kita coba cek di bagian interior ya. Pintunya nggak presisi nih, pintunya turun guys. Ya kita lihat nih, ini pintunya nih turun ke bawah tuh, makanya di sini baret nih. Ada bekas kena ya di bagian engselnya, ada karatan juga. Kita cek nih di bagian belakangnya ya, wajar ya sudah berkarat seperti ini nih, mobil-mobil tahun 2000. Setir sudah pecah-pecah ya, di dalamnya apa adanya kayak gini nih guys. Head unit single din, AC nggak tahu nyala apa enggak, joknya kusam, plafon kusam. Coba kita cek di bagian bagasinya. Ini pintunya geser nih, tuh jauh banget ya. Nah kalau ditutup, nih dia baru rapat tapi ya sayang banget nih, engselnya kayaknya sudah kena nih, bekas kena di bagian sebelah kanan. Bagasinya udah kebuka sendiri nih tadi, kayak ada hidroliknya. Oke, ini bagian belakang tuh, stop lampnya pecah-pecah kayak gini. Ini bagian dalamnya alasnya sudah nggak ada. Ada beberapa bekas repair ya di bagian belakang. Ya wajar tuh bekas-bekas kena nih bagian belakang. Ya jadi what we expect lah, mobil tahun 2000 Soluna, ini nggak ada emblemnya. Terus kondisinya ya gini nih apa adanya. Harganya 30 jutaan ya, seperti ini yang kira-kira yang bisa kita dapetin guys. Oke, jadi kalau emang teman-teman tertarik, di depan kita nih ada Toyota Soluna tahun 2000. Sayang nota pajaknya nggak ketahuan, tapi odometer udah di 198 ribuan dan kita sudah kelilingin di open di harga 30 juta rupiah. Kalau emang estimasinya masuk atau tertarik, langsung aja cek di deskripsi video gue ini guys.
Oke guys, ada Wuling Convero 40 jutaan nih, biasanya dicari orang nih lagi naik daun ya. Ini adalah Wuling Convero DVVT yang standar ya, 1500 cc, tahun 2019, manual transmission. Ini odometernya udah di 190 ribuan, jadi ini ex operasional PT pastinya. Eksteriornya katanya C interior C mesin C, di open di 45 juta rupiah. Seperti apa kondisinya kita langsung coba screening aja. 2019 sih kondisinya sih masih harusnya oke ya, tapi ini ex operasional PT, kita langsung cek. Headlamp sih masih oke, belum ada fog lamp ya di unit ini. Velg pastinya kaleng karena ini tipe yang standar. Kondisi bannya ya kurang lebih sekitar 30-40%. Banyak water spotting di bagian bodinya. Nut-nutnya sih masih terbilang cukup presisi. Ini ada beberapa baret yang harus di repair dan di repaint lagi. Terus di bagian cangkang spionnya nih, seinnya juga sudah agak retak-retak ya, kayak gini nih. Kita cek dulu di bagian mesinnya. Oke, di bagian mesinnya kita coba cek. Silennya sih masih oke ya. Tuh, kalau dipencet dia masih balik kuku. Tuh. Jadi silen masih oke. Ya, tuh kuncian aki sudah karatan. Afron sih masih terlihat aman di sini ya. Headlamp sih masih bawaan nih. Kiri kanan tuh headlamp masih bawaan. Terus di bagian afron juga masih oke. Belum ada bekas kena sih di bagian depannya nih. Masih aman ya. Coba kita lihat di bagian interior yuk kayak apa. Ini kondisinya sih banyak baret ya, wajar pemakaian operasional PT. Sini power window-nya sudah semuanya nih. Terus di bagian setirnya dilapisi kulit, dilapisin kayak gini nih. Cuman kalau kita lihat tekstur kulitnya ya masih lumayan lah, karena ini dilapisi seperti ini ya. Udah 190 ribuan. Head unit masih bawaan. Terus kondisinya sih ya tuas persneling masih oke. AC belum tahu nyala apa enggak. Sarung joknya masih oke ya. Trim bawaan pabriknya agak kusam. Plafon juga kusam. Seat masih lengkap ya, 7 seater. Kita lihat di bagian bawahnya. Nah, bagian bawahnya sih korosi biasa ya, pemakaian rutin. Di bagian bawah joknya ya ini juga masih aman-aman aja sih. Jadi kayaknya belum ada kena banjir. Kita ngarah ke belakangnya nih guys. Mobil 40 jutaan. Nah, ini seperti ini nih. Stop lamp sih kiri kanan masih oke ya. Belum ada sensor parkir, ada tambahan N-bar di bagian belakang, jadi agak lebih sangar lagi. Nah, ini adalah stop lamp bagian sebelah kirinya. Belakangnya sih masih oke ya. Backdoornya juga masih aman. Sebelah sisi kirinya juga masih cukup apik nih guys. Jadi ya 2019 ex operasional PT, masih kondisi wajar ya. Terus di sini nih ada yang beberapa yang harus di repaint juga nih dan di repair. Ini bekas serempet sebelah kiri belakang nih, bagian bawah. Tapi bagian lisplang masih aman. Ini butuh di repair nih guys. Nah, sisanya ya kayaknya butuh disiram-siram lagi sih, dan juga butuh di salon. Ini ada beberapa water spotting ya, agak sayang banget. Nah, ini dia nih guys, kalau emang teman-teman lagi nyari mobil keluarga harga 40 jutaan, di depan kita nih ada Wuling Convero standar 1500 cc manual transmission. Ini ex operasional PT, pajak mati di bulan 9 2022, odometernya juga sudah agak tinggi ya karena ex operasional PT, di open di 45 juta rupiah aja nih. Kalau emang teman-teman estimasinya masuk, buruan langsung cek di balai lelang yang ada di deskripsi video gue ini. Oke, ini ada mobil baru masuk, cuman dikunci, kita akan ngecek dari luarnya aja. Dan datanya sih yang gue pegang ini adalah Toyota Fortuner VRZ 2400 cc tahun 2016 nih guys. Automatic transmission, pajak mati di bulan 3 2022 kemarin. Odometernya udah di 100 ribuan. Eksteriornya katanya C interior C mesin C, di open di harga 265 juta rupiah. Nih harga yang cukup worth it nih kalau gue bilang. Kita langsung coba screening aja seperti apa VRZ-nya dari eksteriornya ya. Oke, eksteriornya nih masih cukup oke ya, tahun 2016. Headlamp masih oke, mengandalkan Pro G, dan juga di bagian headlamp masih oke. Garnish chrome-nya juga masih oke banget ya. Velg juga masih two-tone color bawaan Toyotanya dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 40-50%-an. Nut-nutnya masih cukup presisi, baret-baret pemakaian aja wajar. Sepertinya ini ex operasional dari PT. Dan ini kalau kita cek di sisi bagian sebelah kanan dari mobil ini juga sama, nut-nutnya masih presisi, cuman ada beberapa baret-baret yang harus di repair lagi, agak renggang ya di bagian bumper dan fendernya. Ini termasuk minor sih sebenarnya. Dengan harga 260 jutaan nih masih cukup worth it lah. Oke, kita langsung mengarah ke belakang nih guys. Nah, ini belakang natanya masih presisi, catnya nih agak-agak kusam karena pemakaian. Lalu di belakang stop lamp sih masih cukup oke. Ada 4 titik sensor parkir di bagian belakang. Terus kondisi sih masih cukup aman sih kalau gue bilang ya. Interior sih tadi gue intip, nggak bisa dikamerain ya, tapi pas gue intip sih masih cukup oke. Belum ada X laka, belum ada X banjir katanya. Ini masih terbilang cukup aman nih guys. Harga 260 jutaan. Ya paling minor-minor kayak gini nih cat-catnya nih ya tuh. Jadi ini bekas-bekas pemakaian yang harus di repair lagi. Mesinnya sih katanya aman.
kita langsung coba cek nih catatannya di sini nih. Bodinya baret-baret, fender depannya kiri penyok ya yang tadi sudah kita lihat. Kulit setirnya udah terkelupas, wajar sudah 100 ribuan pemakaian rutin. Bumper depan penyok, bumper belakang penyok ada yang baret tadi sudah kita lihat, cat terkelupas. Pintu bagasi ya belakangnya penyok, jadi bekas nabrak belakang. Nah ini di open 265 juta nih guys. Oke guys, tadi itu adalah catatannya dan kita sudah kelilingin eksteriornya karena ini dikunci dan belum ada kuncinya. Ini kayaknya mobil baru masuk banget. Ini ada di depan kita nih adalah Toyota Fortuner VRZ 2016 dengan pajak mati di bulan 3 kemarin ya, 2022. Eksteriornya katanya C, interior C mesin C, odometer udah di 109 ribuan. Di open di harga 265 juta rupiah dan gue yakin nih bakal jadi rebutan nih guys. Jadi kalau emang teman-teman estimasinya masuk, buruan langsung cek di deskripsi video gue ini guys. Lanjut nih, ada yang diincer-incer juga nih, ada Veloz nih. Kita langsung coba screening aja. Di depan kita nih ada Toyota Avanza Veloz nih guys, tahun 2012. Automatic transmission dengan pajak masih hidup sampai bulan 11 2022 besok. Katanya eksteriornya C, interior C mesin C, odometer masih belum kedata. Kayaknya ini masih baru masuk banget. Ini kita langsung coba screening, rencana di open di 95 juta rupiah. Seperti apa kondisinya? Kalau kita lihat di bagian cupnya sudah di stiker seperti ini. Headlamp sih masih kondisi oke termasuk grillnya. Lalu untuk di bagian fog lampnya sih masih cukup ya. Cuman ini di bagian fendernya dan bumpernya sampai ke bagian panel pintu depan sebelah kanan nih agak belang ya, karena nih catnya kurang rapi nih. Ini kayaknya bekas kena, nanti kita coba cek di bagian dalamnya. Untuk di bagian sein, cangkang spionnya ini sudah retak-retak dan ini sudah kayaknya full repaint di bagian bodinya ya. Untuk di bagian velg ini masih OEM bawaan dari Veloznya dengan kondisi ban kurang lebih 30% ya rata-rata. Dan ini agak kusam banget di bagian catnya. Kondisinya juga agak sedikit renggang nih di bagian bumper dan quarter belakang. Kita cek di bagian belakangnya, sepertinya kondisinya masih cukup-cukup aja. Stop lamp di bagian sebelah kanan sih masih cukup ya. Kalau untuk yang di bagian sebelah kiri ini ada pecah, jadi nanti kita akan coba cek. 2 titik sensor parkir di bagian belakang dan kita lihat di bagian backdoornya. Ini ada penyok nitik yang agak sedikit keriting. Kita coba cek nih. Oh ini agak keras-keras nih guys. Sealannya agak keras banget nih. Coba kalau kita lihat di sini nih, wah ini udah dibuka tadi dicek. Nah ini bekas repair semua nih ya, tuh tulangan platnya ini bekas repair semua tuh. Nih di repair agak keriting terus dicat ulang lagi. Jadi belakang nih bekas kena nih guys. Makanya di bagian sisinya nih sealannya ini udah keras ya, kerasnya keras dempul. Terus kalau kita cek di sisi bagian sebelah kiri sih kondisinya masih terbilang cukup presisi. Hanya saja catnya ini kusam banget ya, sayang banget nih kondisi catnya agak kurang apik aja. Oke lanjut kita cek di bagian interior. Door trimnya warnanya black gini ya, sporty tapi udah kusam. Sudah power window dan armrestnya ini sudah kusam banget. Setir kita cek ya. Setirnya nih masih agak sedikit bertekstur sih. Cuman mungkin karena ada pelapis dari setirnya. Cuman odometernya masih belum kedata di sini. Terus untuk di bagian sisanya nih dalamnya ini kotor banget tuh, kusam ya, harus butuh di salon lagi. Head unit sih sudah monitor double din, kondisi dashboardnya kusam, plafonnya kusam, dan joknya nih masih cukup lengkap ya, 7-seater tapi kusam banget di bagian interior. Ini ada beberapa sobek-sobek juga nih. Kita cek di bagian bawahnya, ini masih kategori aman ya, jadi masih belum ada indikasi banjir. Nah kalau kita cek di bagian tulangan bawah juga masih cukup aman ya, masih korosi standar 2012 masih wajar. Coba kita cek di bagian ruang mesin ya. Oke, di bagian ruang mesinnya kalau kita lihat, nah ini juga bekas repair ya tuh. Bautnya juga bekas bukaan udah berkarat seperti itu tuh, ada bekas slack ya di bautnya. Ini bekas dicat mungkin nih. Sealannya juga agak keras-keras di sini. Kalau kita cek nih di sini ada pemasangan LED dan LED-nya sudah gosong ya. Ini juga bekas kena ya, makanya di bagian sisi sebelah kiri nih tadi bekas dicat nih karena kayaknya hajar bagian sebelah kanan mobil ini. Terus kalau kita cek di bagian afron itu ada beberapa perbaikan ya di bagian afronnya nih sebelah kanan mobil ini. Kayaknya impactnya ada di sebelah kanan unit ini. Kompresor sudah gantian tuh di situ. Terus untuk di bagian bawah sasisnya sudah berkarat di bawah aki persis ya. Kayaknya nih pengisiannya jadi airnya tumpah-tumpah. Lalu kalau kita lihat sisanya nih bullhead sih ya masih cukup normal ya. Sebelah kiri mobil ini juga masih terbilang cukup normal. Ya kondisinya seperti ini, jadi memang bekas ada impact di bagian depan sebelah kanan mobil dan juga di belakangnya pernah kena nih guys. Oke, buat teman-teman nih yang tertarik dengan Veloz, ada tahun 2012 automatic transmission dengan kondisi mesinnya katanya C ya, eksterior sama interior sudah kita kelilingin, ada bekas kena di bagian depan dan belakang. Harganya di open di 95 juta rupiah. Kalau estimasinya teman-teman masuk langsung aja cek di deskripsi video gue ini guys.
Di depan kita nih ada Nissan Livina EL tahun 2019 manual transmission. Nah ini yang di open di harga cuma 95 juta rupiah. Tapi ini warna hitam, yang kemarin kan ada warna putih dan juga warna silver ya. Ini kondisi pajaknya mati di bulan 10 2022 besok ya. Dan kondisinya ini katanya masih serba B ya. Seperti apa kondisinya kita langsung coba screening aja. Untuk di bagian eksterior, no doubt ya, ini karena mobil masih oke banget kondisinya. Harga di open di 95 juta. Velg juga masih OEM dari bawaan Nissan-nya, dengan kondisi ban juga kurang lebih sekitar 50-60%. Untuk di bagian catnya juga masih oke. Ini gue nggak tahu ya untuk masalah kilometer ini masih low apa enggak. Cuman kondisinya ini yang pasti katanya ex operasional. Dan ini untuk di bagian belakangnya. Di sini ada kaca film yang sudah rusak ya. Terus di bagian spoiler masih bawaan. Untuk stop lamp masih oke. Belum ada sensor parkir ya di belakangnya ya. Kondisi sih masih cukup presisi. Kita coba cek dulu nih di bagian sisi sebelah kirinya juga masih cukup presisi ya. Belum ada penyok-penyok yang berarti. Baret-baretnya pun juga sangat-sangat halus ya. Jadi ini baret-baret pemakaian biasa aja 2019 masih cukup oke nih kalau menurut gua. Oke, kita cek di bagian mesinnya. Kalau untuk di bagian cupnya jelas ya, ini masih bawaan pabrikan semua nih. Tuh, dari sealant-nya ini juga masih pabrikan. Nah ini di bagian cupnya ini masih oke ya, kita kelilingin. Terus untuk di apron ini kan tertutup ya, tapi kalau kita lihat dari sisi belakangnya nih, weldingnya spot masih oke ya. Untuk di bagian las-lasannya, untuk titiknya sport socket ini juga masih cukup oke. Masih oke banget sih untuk di bagian kondisi mesinnya, rangkanya, tulangannya, terus di bagian dinding owlnya juga masih oke banget nih guys. Tuh, baut-bautnya semuanya nih masih bawaan pabrikan semua. Kaki-kaki sih kondisi juga masih cukup normal ya. Oke, kita coba cek nih di bagian belakangnya sekalian aja. Ini apakah mobil benar-benar masih pabrikan atau enggak ya? Tuh. Ini kalau emang kelihatan ya, ini ada welding spot nih. Nggak terlalu kelihatan sih ya. Ini di sini nih welding spotnya nih masih oke ya. Jadi masih bawaan pabrikan. Terus untuk di bagian tulangan-tulangannya juga masih cukup normal ya, cukup aman. Ini juga masih keras nih, belum bisa dibuka. Terus ada segitiganya masih, interiornya kalau dari belakang sih masih cukup lah kalau menurut gue ya. Kayak apa di bagian interiornya. Nah di bagian door trim nih masih cukup oke ya, walaupun agak sedikit kusam. Nah sayang nih di bagian jok nih, ini terlihat banget kusamnya. Joknya nih bahannya nih mirip-mirip bahan suede dan juga bahan fabrik ya. Di odometernya udah di 98 ribuan, jadi ini udah nggak low kilometer, lumayan juga ya. 98 ribuan, tapi tekstur di bagian kulitnya masih cukup oke. Mesin juga masih kelihatan oke ya. Bagian jok doang sih yang kerasa kelihatan agak-agak kurang apik ya. Sudah electric mirror juga nih. Kita cek di bagian bawah, kotor ya. Ini belum ada karat-karat yang pekat ya. Sama di bagian bawah kursi juga, tulangan kursinya masih cukup aman. Belum ada karat-karat yang berlebih. Jadi ini masih terbebas dari kondisi bekas banjir guys. Oke nih, jadi kalau emang teman-teman tertarik nih langsung aja cek ex operasional ya. Jadi kalau teman-teman tertarik ada Nissan Livina EL 2019 manual transmission, odometer udah di 98 ribuan. Ini kalau gue bilang eksterior masih oke, interiornya agak kurang ya karena agak kusam. Mesin masih cukup. Di open di harga 95 juta rupiah. Kalau emang estimasinya teman-teman masuk, langsung cek di deskripsi video gue ini guys. Oke teman-teman, jadi sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat ya buat teman-teman semua. Jangan lupa dicek di deskripsi, ada informasi menarik dari Dozo21. Dan jangan lupa juga follow Instagram serta TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.